Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel kelas terapis. Channel orang-orang yang ingin belajar menjadi seorang terapis. Di video sebelumnya, kita sudah membahas masalah induction part pertama, yaitu bagaimana menginduksi klien yang dikatakan mudah. Ya. Nah, untuk di video kali ini, saya akan membahas tentang masalah induction part 2, di mana saya akan menjelaskan bagaimana menginduksi klien yang dikatakan cukup sulit, ya, menengah. Jadi di sesi hipnoterapi part 7 saya akan menjelaskan induction part kedua. Jadi bagi Anda yang belum menyaksikan induction part pertama, dimohon untuk menonton terlebih dahulu. Kenapa? Karena setiap video yang saya buat ini selalu berkaitan satu sama lain. Dan bagi Anda yang memang belum menonton sama sekali masalah sesi hipnosis dari part 1 sampai part 11, dimohon dan diwajibkan untuk Anda untuk menonton terlebih dahulu. Karena apa? Syarat untuk mengikuti sesi hipnoterapi, Anda harus bisa memahami hipnosis terlebih dahulu. Oke. Dan untuk hari ini saya harap Anda semuanya sudah bisa mempelajari dan sudah mempelajari dari part 1 sampai part 6 di sesi hipnoterapi, dan kita akan lanjut di sesi hipnoterapi part 7 masih membahas tentang masalah induction. Oke. Sebelum melakukan induction, seperti biasa kemarin saya sudah memberikan beberapa tips, ya, yang harus diperhatikan sebelum Anda melakukan induction. Jadi ini cuma hanya sekilas-sekilas. Yang nanti saya akan tekankan adalah bagaimana cara menginduksi klien atau sulit yang dikatakan menengah atau sulit, ya, menengah, ya. Jadi menengah sulit, ya. Yang pertama adalah model pembelajaran, learning model. Anda harus tahu dulu bagaimana dan dominan apa sulit Anda di model pembelajarannya. Terus Anda juga harus menggunakan kosakata yang benar dan tepat, sehingga tidak ada ambigu atau tidak ada kebingungan ketika klien mendengarkan sugesti yang Anda berikan atau skrip induksi yang Anda berikan. Yang selanjutnya adalah intonasi suara. Jadi kalau bisa Anda mulai berlatih intonasi suara, di mana suara Anda akan dinaikkan, di mana suara Anda akan diturunkan, di mana dan suara Anda akan datar. Itu yang sekilas yang harus diperhatikan dalam melaksanakan induksi. Dan saya rasa ini juga sudah dibahas di video sebelumnya, jadi silakan ditonton bagi Anda yang ingin mengetahui model pembelajaran, kosakata yang digunakan, dan intonasi suara. Dan inilah prinsip dasar dari induksi yang dikatakan, ini saya ganti dulu, ya. Ini menengah. Oke. Ini dikatakan klien menengah, ya. Terbilang mudah tidak, terbilang sulit juga tidak, jadi menengah. Jadi hal apa aja yang harus Anda lakukan? Pertama adalah pendahuluan, kedua relaksasi mata, ketiga relaksasi leher, keempat relaksasi tangan, terus relaksasi kaki, relaksasi total seluruh tubuh, dan relaksasi pikiran. Dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan induksi yaitu 15 sampai 30 menit, bahkan bisa lebih. Itu tergantung dari Anda mempelajari atau membaca skripnya. Oke, itu harus dipahami. Berarti berbeda dong, ya, dengan induksi pada umumnya, induksi sebelumnya, ya, yang ketika Anda mempelajari induksi di klien yang mudah itu cuma beberapa step, ya, beberapa langkah untuk melakukan induksi. Tapi di klien yang menengah ini ada cukup banyak langkah yang harus Anda lakukan. Oke, dan saya tidak akan membacakan semua skrip dari langkah per langkah. Pada intinya adalah Anda nanti bisa memodifikasi skrip yang saya berikan di video berikut ini. Oke, caranya gimana? Sama seperti sebelumnya, kita adalah pendahuluan. Jadi pendahuluan seperti ini, ya. Saya akan bacakan, mungkin ini akan bisa membantu Anda untuk mengatur intonasi suara atau mengatur kosakata sehingga cukup enak didengar. Oke. Baik Bapak dan Ibu, sebentar lagi kita akan melakukan relaksasi sejenak agar fisik dan pikiran dapat beristirahat untuk sejenak.
Anda boleh menutup mata atau mengatur fisik Anda, mengatur posisi ternyaman duduk Anda, sehingga Anda bisa benar-benar mendapatkan kenyamanan yang sempurna. Silakan Anda niatkan di dalam hati, saya berniat memasuki relaksasi fisik dan pikiran. Mulai sekarang, Anda harus fokus dengan suara saya. Dan jika ada suara-suara lain di sekitar Anda, abaikan saja. Sekarang, silakan Anda mengamati nafas Anda dan hayati setiap tarikan serta hembusan nafas Anda. Hadirkan rasa syukur karena masih diberikan karunia nafas. Cobalah untuk benar-benar menghayati setiap tarikan nafas dan hembusan nafas ini. Oke, ini ada tipe ya saya ya. Jadi ini secara keseluruhan sama seperti sebelumnya ya. Hanya saja beda ditambahkan sedikit. Tapi pada intinya adalah Anda sudah pasti paham bagaimana cara membuat skrip daripada induksi. Oke. Yang selanjutnya kita coba relaksasi mata. Oke. Sadari bahwa Anda diberikan kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan dapat memerintahkan bagian per bagian tubuh untuk memasuki kondisi relaksasi. Cukup hanya menggunakan kemauan dan keyakinan bahwa Anda benar-benar memiliki kuasa terhadap tubuh, pikiran, dan jiwa Anda. Pertama sekali, saya minta Anda untuk memerintahkan kedua kelopak mata Anda agar bagian tubuh ini saat ini juga dapat memasuki relaksasi secara nyaman dan sempurna. Katakan di dalam hati dengan tegas, wahai mata. Oke ya, ini saya potong dulu. Ini Anda bisa membimbing suyat. Ini sekali lagi, ketika kita mengatakan seseorang, klien suyat mengatakan, katakan di dalam hati, itu kita menuntun dia untuk self-hipnosis secara tidak langsung. Oke, jadi mungkin Anda bisa menuntunnya contoh seperti ini. Katakan di dalam hati Anda dengan tegas dan ikuti kata-kata saya. Ya, Anda cukup hanya berbicara di dalam hati, tidak perlu mengeluarkan suara. Mari ikuti kata-kata saya. Wahai mata, aku perintahkan saat ini juga engkau memasuki kondisi relaksasi sempurna. Sehingga saat ini juga engkau menjadi sangat malas, sangat lemas, dan benar-benar beristirahat dengan sempurna. Oke, jadi kalau bisa Anda menuntun klien suyatnya itu untuk bisa self-hipnosis ya, atau self-talk, berbicara di dalam diri sendiri. Oke, yang selanjutnya ya. Ya, sekarang Anda bisa merasakan daerah kepala Anda. Otot-otot benar-benar mengendur dengan santai. Dan juga rasakan di daerah dahi, kening, dan seluruh wajah. Dan tentu saja daerah kelopak mata. Semuanya menjadi sangat rileks dan nyaman. Bahkan ketika Anda mencoba membuka kelopak mata Anda, semakin Anda rileks dan yang Anda rasakan sangat rileks, jauh lebih rileks dari sebelumnya. Oke, mohon maaf apabila saya selalu ada typo, karena memang ini saya bikinnya dadakan ya skrip ini. Jadi skrip yang saya dapat terus dikombinasikan dengan apa yang saya praktekkan di lapangan. Oke, jadi intinya gini, saya berikan skrip ini buat Anda untuk bisa menjadikan gambaran bagaimana membuat skrip. Ya, skrip induksi. Anda bisa memodifikasi sesuai dengan keinginan Anda dan sesuai dengan kondisi di lapangan Anda. Jadi tidak perlu terpatok apa yang saya berikan skrip ini. Tapi pada intinya adalah Anda harus tahu bagaimana SOP skrip induksi untuk orang yang menengah. Oke, jelas ya sampai sini. Nah, ini relaksasi mata. Ingat sekali lagi, di setiap bagian-bagian tubuh yang ingin Anda induksi, Anda harus menggunakan atau menuntun suyat untuk self-hipnosis. Itu yang harus dipahami. Oke, kita lanjut ya. Ini relaksasi leher. Bagus, terima kasih Anda sudah mau bekerja sama dengan saya. Ya, oke, kita kasih reward terlebih dahulu karena dia sudah mau bekerja sama dengan kita. Ya, jadi kalau bisa Anda memberikan reward ya, sebelum Anda melanjutkan untuk bagian berikutnya.
Saya selalu menggunakan seperti itu. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau bekerja sama dengan saya, kan. Saya ucapkan terima kasih banyak terhadap imajinasi Anda, atau saya ucapkan terima kasih banyak terhadap niat Anda, kekuatan Anda, pikiran Anda. Itu pokoknya saya berikan reward kepada Suyat, sehingga apa? Dia seolah-olah dihargai. Oke, dilanjut ya. Biarkan mata Anda tetap tertutup, malas dan sangat malas. Ini artinya bahwa Anda dapat dengan mudah mengendalikannya. Dan sekarang, rasakan getaran relaksasi ini turun secara perlahan ke daerah leher Anda. Dan hal ini tentu saja membuat bagian leher Anda menjadi benar-benar nyaman. Oke, coba lihat ya. Ingat sekali lagi. Dan sekarang rasakan getaran relaksasi ini turun secara perlahan. Jadi memang kita menuntun dia untuk merasakan ada getaran relaksasi turun secara perlahan dari kelopak mata menuju ke leher. Itu yang harus kita pahami. Oke, saya lanjut ya. Sekarang, silakan arahkan perhatian Anda ke bagian leher. Dan rasakan getaran relaksasi itu semakin terasa, sehingga membuat leher Anda semakin rileks dan nyaman. Oke, kita tegaskan lagi bahwasanya dia bisa merasakan getaran relaksasi itu. Oke. Getarannya, jadi merasakan ya. Kalau misalkan visual, Anda bisa menggunakan bayangkan ya, dan bayangkan ada sebuah energi yang berwarna. Itu terserah ya. Bagaimana dengan learning modelnya daripada Suyat Anda. Oke. Sebelumnya sudah saya jelaskan di video part ke-6 ya, tentang bagaimana kita menulis skrip di menulis induksi skrip mengikuti mengikuti learning model dari Suyat. Anda bisa tonton di video sebelumnya. Oke, saya lanjut ya. Dan sekarang perhatikan leher Anda untuk memasuki relaksasi. Silakan katakan pada leher Anda, "Wahai leher, aku perintahkan saat ini juga engkau memasuki relaksasi sempurna, sehingga saat ini juga engkau benar-benar malas dan sangat malas." Ingat, setiap ada kalimat yang saya blok hitam ya, itu menandakan adalah self hipnosis. Jadi kita menuntun Suyat untuk masuk ke kondisi hipnosis dengan bantuan self hipnosis mereka sendiri. Oke, karena apa? Biar cepat ya, biar cepat prosesnya. Oke ya, mari kita lanjut ya. Luar biasa sekali, coba lihat ya. Ketika saya mengatakan luar biasa sekali, itu adalah reward dari kita untuk Suyat, karena sudah mau bekerja sama dengan kita sebagai seorang terapis. Oke. Karena saat ini leher Anda benar-benar memasuki relaksasi yang sangat sempurna. Bahkan saat ini juga ia menjadi sangat malas dan lemas. Bahkan sedemikian rileks ya, sehingga ketika Anda mencoba untuk menggerakkannya, leher Anda benar-benar tidak mau digerakkan. Semakin Anda bertekad untuk mencoba menggerakkannya, maka semakin Anda merasakan yang sangat nyaman dan rileks jauh dari sebelumnya. Jadi kita tekankan sekali lagi, ketika dia mencoba untuk menggerakkan lehernya, maka kita memberikan sugesti bahwasanya lehernya dia semakin rileks. Jadi pada intinya kita kunci ya, kita kunci agar dia tidak bisa menggerakkannya. Jadi ada sugesti yang kita tanamkan di situ. Catatan, cobalah minta klien untuk menggerakkan lehernya. Jika tidak ada respon, itu menandakan sudah masuk ke kondisi rileks ya. Namun jika masih ada gerakan, cobalah untuk diulang kembali. Nah, saya balikkan ke awal. Tadi kita sudah membahas masalah relaksasi mata, leher ya. Nah, tangan Anda bisa ngikutin tuh ya, bisa mengikuti skrip yang sebelumnya. Contoh misalkan seperti ini. Bagus sekali, terima kasih banyak sudah mau bekerja sama kembali dengan saya. Biarkan saat ini juga leher Anda untuk beristirahat dengan sempurna. Dan biarkan, ikhlaskan untuk saat ini leher Anda rileks dan merasakan rileks dan nyaman. Baik, terima kasih sudah mau bekerja sama dengan saya. Dan saat ini juga saya minta Anda merasakan dan fokus kepada kedua tangan Anda. Dan rasakan sekarang perlahan getaran relaksasi itu mulai turun menuju kedua tangan Anda.
Oke, sama bukan? Ya, ketika mata ke leher, leher ke tangan. Maka dari itu, silakan Anda buat improv sendiri untuk induksi induksi untuk klien yang dikatakan menengah. Ya, pada intinya adalah prinsip dasarnya itu harus dipecah-pecah. Jadi harus perlahan dari pendahuluan, terus kita merelaksasikan mata, terus udah gitu merelaksasikan leher, sudah gitu relaksasikan tangan, kaki, terus total secara keseluruhan. Total itu maksudnya gimana? Saya contohkan seperti ini. Oke, sekarang Anda rasakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, getaran relaksasi itu menyebar ke seluruh tubuh Anda dengan sempurna. Maka ketika getaran relaksasi itu menyebar ke seluruh tubuh Anda dengan sempurna, maka saat itu juga tubuh Anda semakin rileks, semakin santai, dan semakin nyaman. Rasakan relaksasi itu, ya. Semakin Anda untuk menggerakkan seluruh tubuh Anda, maka percaya atau tidak, semakin Anda ditarik atau semakin besar getaran relaksasi itu yang ada di dalam tubuh Anda. Total ya. Jadi dari atas sampai kepala. Jadi kita kita balikan lagi dari atas sampai bawah. Ya. Relaksasi pikiran pun sama seperti itu, tidak ada jauh bedanya. Tapi intinya adalah Anda harus bisa memahami prinsip dasar dari klien yang mudah dan menengah. Oke. Ingat sekali lagi, seandainya memang terjadi gagal, ya Anda harus mengulang lagi. Tapi mengulangnya tidak dari awal, ya ulanglah sesuai dengan part atau bagian-bagian yang memang sedang Anda relaksasi. Ketika gagal di tangan, maka ulanglah di tangan. Ketika gagal di kaki, maka ulanglah di kaki. Ya, perdalam lagi skripnya, perdalam lagi induksinya. Berikanlah sugesti yang lebih baik lagi. Tekankan dia bahwasanya dia mampu dan bisa untuk mengontrol dirinya. Ya. Tapi pada intinya adalah Anda harus memberikan reward dan mengucapkan terima kasih kepada Suyat bahwasanya sudah mau bekerja sama dengan kita sebagai seorang terapis. Itu kuncinya dan itu yang selalu saya lakukan. Ketika Anda sudah bisa mampu untuk membuat skrip induksi dengan instan, dengan cepat dan dengan dengan otodidak, bukan otodidak, langsung di tempat gitu ya, maka saya yakin Anda cuma hanya butuh waktu paling lama 30 menit untuk menjalankan relaksasi induksi di klien yang dikatakan menengah. Tapi bagi Anda yang memang baru belajar, kemungkinan besar 30 menit bakal lebih. Ya, itu tergantung dari Anda membaca skrip. Ingat sekali lagi, membaca skrip tidak boleh terbata-bata. Karena apa? Kita sedang membawa ya pikiran seseorang untuk dimasukkan ke kondisi hipnosis dan untuk fokus dengan kita. Ketika Anda melakukan induksi, membacakan skrip induksi terbata-bata, kemungkinan besar tidak akan enak didengar dengan kliennya, dengan Suyat. Makanya itu, cobalah untuk berlatih terus ya, mempelajari dan menghafal skrip induksi ataupun alur daripada induksinya. Sehingga apa? Anda bagaimanapun nanti itu bisa dengan mudah membuat induksi. Oke, cukup jelas ya sampai sini teman-temanku semuanya. Silakan pelajari skrip induksi untuk klien yang menengah. Semoga Anda sukses dan semoga Anda bisa mempelajarinya dan mendapatkan ilmunya secara penuh ya. Dan ingat sekali lagi, ilmu ini tidak akan berpengaruh sedikit pun kepada Anda dan tidak ada efeknya kepada Anda ketika Anda cuma hanya sekedar teori. Tapi ilmu ini akan bermanfaat besar bagi Anda ketika Anda mampu mempraktekannya di dalam kehidupan Anda. Maka dari itu praktekkanlah ya, cari klien dan Anda coba praktekkan untuk skrip induksi ini. Gagal pertama wajar, karena apa? Kita masih bersama-sama belajar. Kedua, ketiga, Anda akan terbiasa untuk melakukan induksi relaksasi. Oke. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah Anda berikan kepada saya, dan terima kasih juga untuk sampai saat ini Anda masih setia untuk menonton di channel Kelas Terapis. Semoga dengan hadirnya kami bisa menjawab
ya, menjawab doa-doa Anda ketika Anda ingin menjadi seorang terapis. Dan saya ingatkan sekali lagi, adanya kelas terapis bukan berarti untuk membunuh ataupun menghancurkan lembaga-lembaga hipnoterapi yang sudah ada. Saya percaya yang namanya rezeki sudah ada yang ngatur. Dan channel kelas terapis dibuat memang untuk orang-orang yang dikatakan tidak memiliki biaya atau kurang biayanya untuk mempelajari hipnoterapi. Maka dari itu inilah solusinya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar. Nanti tim kelas terapis akan membalas pertanyaan satu persatu. Dan yang harus dipahami, pertanyaan yang akan dibalas adalah pertanyaan yang relevan dengan video yang ditontonnya. Karena ada juga yang dia cuman hanya bagus ya gitu. Itu tidak akan dibalas dengan tim kelas terapis ya. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.